Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina. Sekarang saya akan memberikan materi prakarya yaitu penjelasan tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ada dua bagian. Yang pertama, kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif. Yang kedua, kewirausahaan sebagai kerajinan. Jadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif. Bisa dikatakan, dunia sampai sekarang telah melewati 4 gelombang. Gelombang pertama, A. Gelombang ekonomi pertanian. Yang B. Gelombang ekonomi industri. C. Gelombang ekonomi informasi. D. Gelombang ekonomi kreatif. Yang A. Gelombang ekonomi pertanian. Gelombang ekonomi pertanian ini adalah gelombang pertama dalam ekonomi, di mana pertanian yang menjadi bagian penggerak utamanya. B. Gelombang ekonomi industri. Gelombang ekonomi industri adalah periode yang diakibatkan oleh revolusi industri dan perkembangan pemesinan. Jadi, produk utama dari industri massal adalah bagian dari penggerak utamanya. C adalah gelombang ekonomi informasi. Gelombang ekonomi informasi merupakan periode yang muncul akibat dari perkembangan teknologi informasi. Semakin mudahnya dalam mengakses informasi, membuat informasi menjadi hal penting yang sudah selayaknya diketahui oleh semua orang. Jadi, industri informasilah yang menjadi motor utama dalam periode ini. Dan yang keempat adalah gelombang ekonomi kreatif. Gelombang ekonomi kreatif, penggerak utamanya adalah industri kreatif. Sarana dan sumber daya fisik memiliki keterbatasan, namun tidak halnya dengan kreativitas manusia. Ide kreatif mampu membuat ekonomi semakin maju karena adanya inovasi-inovasi baru. Dan ini adalah 15 subsektor yang ada pada gelombang ekonomi kreatif. Kalian bisa lihat di samping kiri saya. Ini ada 15 subsektor tersebut. Dan sekarang kita akan membahas yang selanjutnya yaitu B, kewirausahaan sebagai kerajinan. Berbeda dengan industri manufaktur, kerajinan ini hanya bisa menghasilkan barang dengan rentang waktu tertentu. Hal tersebut memberikan peluang produk kerajinan dengan keunikannya untuk memasuki pasar sebagai limited edition produk, yaitu produk unik yang memiliki harga jual yang tertinggi. Peluang kerajinan untuk menjadi kerajinan dengan harga jual tertinggi harus dipastikan dengan melakukan riset pasar terhadap minat dan selera pembeli. Hasil riset pasar inilah yang mendasari perancangan produk kerajinan yang akan diinovatif. Dan sumber daya yang dikelola dalam wirausaha disebut dengan 6M. 6M itu terdiri dari yang pertama adalah man atau manusia, yang kedua money atau uang, yang ketiga material atau bahan, yang keempat machine atau peralatan, yang kelima metode, dan yang terakhir adalah market atau pasar. Dari 6 sumber daya ini memiliki pengertian tersendiri, yaitu yang pertama yaitu man atau manusia merupakan personal atau orang yang terlibat dalam usaha tersebut. Yang kedua adalah money atau uang merupakan dana yang digunakan sebagai modal usaha dan perputaran uang melalui pemasukan dan pengeluaran yang terjadi dalam usaha tersebut. Yang ketiga adalah material atau bahan. Itu merupakan segala sesuatu yang bersangkutan tentang bahan yang bisa disebut dengan kualitas, bentuk, atau spesifikasi yang digunakan dalam usaha tersebut. Yang keempat, machine atau peralatan merupakan kumpulan alat yang digunakan dalam usaha tersebut.
Yang kelima adalah metode atau metode. Itu merupakan segala metode yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu dalam usaha tersebut. Dan yang keenam adalah market atau pasar. Itu merupakan pasar sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha. Sekian penjelasan dari saya dari materi ekonomi kreatif ini. Terima kasih atas perhatiannya.